Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu sempat berdoa di dalam kamar sebelum menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut kuasa hukumnya, Roni Talapesi, Baradae berdoa karena ketakutan dan tak berani menolak perintah Ferdi Sambo. Posisi ketakutan karena tidak berani menolak perintah, berdoa agar penembakan tidak terjadi, ujar Roni, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Dilansir dari Kompas.com. Ia menegaskan, hal itu akan diungkap secara jelas di dalam persidangan Baradae yang dijadwalkan pada Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Nanti detailnya kami sampaikan di persidangan ya, kata Roni. Peristiwa Baradae berdoa itu tertera di dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam sidang perdana pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Disebutkan bahwa pada sekitar pukul 17:07 waktu Indonesia Barat tanggal 8 Juli tahun 2022 Putri tiba di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3 nomor 46, Jakarta Selatan bersama Brigadir J, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal dengan mengendarai mobil. Putri langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh Kuat. Selanjutnya, Kuat langsung naik ke lantai 2 dan menutup pintu balkon di lantai tersebut. Padahal, kata jaksa, saat itu kondisi matahari masih terang, apalagi tugas menutup pintu itu bukan tugas Kuat melainkan tugas Diryanto, asisten rumah tangga Ferdi Sambo. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan, namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, ungkap jaksa, membaca isi surat dakwaan itu. Kemudian, sekitar pukul 17:10 waktu Indonesia Barat Ferdi Sambo tiba di rumah dinasnya menggunakan mobil dengan diantar oleh seorang supir. Senjata api Ferdi Sambo sempat jatuh, tapi ia mencegah ajudannya untuk mengambil senjata itu untuknya. Saat itu Manta, Kadif Propam Polri itu disebut sudah menggunakan sarung tangan hitam. Sesampainya di rumah tersebut, Sambo bertemu Kuat dan meminta bawahannya itu untuk memanggil Ricky dan Yosua. Richard yang mendengar suara atasannya itu kemudian turun dan berdiri di samping kanan Sambo. Setelah dipanggil Kuat, Ricky dan Brigadir J menemui Ferdi Sambo. Saat bertemu, Ferdi Sambo disebut langsung memegang leher dan mendorong Yosua sehingga bawahannya itu berdiri di depan tangga. Jaksa juga mengatakan bahwa Putri Chandrawati berada di kamar yang berjarak 3 meter dari posisi Brigadir J berdiri. Setelah itu, Sambo meneriaki Brigadir J untuk jongkok dan memerintahkan Baradae untuk menembaknya. "Woi kau tembak cepat, kau tembak woi," kata jaksa menirukan perkataan Ferdi Sambo kepada Baradae. Richard Eliezer kemudian mengarahkan senjata api ke tubuh Brigadir J atau Yosua dan menembakkan sebanyak 3 atau 4 kali hingga menyebabkan Yosua terjatuh dan terkapar serta mengeluarkan banyak darah. Ferdi Sambo dikatakan menghampiri Yosua yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi rumah dinasnya itu dalam keadaan tertelungkup namun masih bergerak-gerak kesakitan. Untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, Ferdi Sambo yang memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua hingga Yosua meninggal dunia, ungkap jaksa. Sebelum penembakan itu terjadi, Ferdi Sambo meminta Eliezer untuk menembak Yosua. Ia lantas memberikan 8 peluru kepada Eliezer untuk mengeksekusi Yosua. Jaksa mengatakan, peristiwa itu disaksikan Putri di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 nomor 39, Duren 3, Jakarta Selatan. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.